Assalamualaikum Bu Par. Ya, waalaikumsalam Pak Sumar. Sehat Bu Mar ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Mar sudah bersedia hari ini bersama-sama. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan bahwasanya rangkaian kegiatan kita pada kesempatan kali ini itu Bu ada 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi. Setelah itu Ibu akan melakukan supervisi akademik dan saya akan melakukan observasi, dan selanjutnya ada pasca observasi. Baik Ibu, pada kesempatan ini kita awali dengan kegiatan pra-observasi. Bagaimana Ibu, sudah siap? Ya, alhamdulillah siap. Terima kasih sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini apa yang Ibu mau bahas pada pertemuan kita? Ya, saya ingin membahas mengenai persiapan supervisi akademik. Oh ya, baik. Jadi nanti Ibu dalam mengajar materi apa yang Ibu akan ajarkan? Materi yang akan saya ajarkan di sini mengenai teks deskriptif. Tes deskriptif ya? Ya, atau deskripsi teks biasanya. Itu di kelas berapa Ibu? Di kelas 7. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu akan laksanakan? Ya, yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskripsi. Berikutnya itu siswa mampu menyusun secara lisan maupun tulis teks deskripsi terkait orang, hewan, atau benda. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya, Iya. yang ingin mencapai pada kegiatan supervisi nanti ya. Ya. Selanjutnya untuk area yang Ibu kembangkan apa ke dalam kegiatan tersebut? Ya, yang pertama itu mengenai kemampuan literasi siswa terkait materi yang akan saya ajarkan. Berikutnya itu kemampuan berpikir kritis siswa. Ya, berikutnya mengenai kemampuan kolaborasi. Berikutnya itu kemampuan berkomunikasi murid, dan yang terakhir itu kreativitas murid. Oh baik, bagus sekali. Lihat tadi ada berapa area yang Ibu kembangkan yang seperti Ibu sebutkan, ada tentang kemampuan literasi, ada juga kemampuan kolaborasi dalamnya, ada juga berpikir kritis, ya, komunikasi dan kreativitas ya Ibu yang dikembangkan. Betul sekali. Baik. Untuk kegiatan ini apa yang sudah Ibu persiapkan? Ya, yang pertama itu pertama-tama mengenai RPP ya. Oh ya, RPP ya. RPP-nya, kemudian RPP sudah dibuat ini? Iya, sudah ada. Bisa saya lihat dulu. Ya. Ini RPP-nya. Oh, baik. Bagus sekali. Berikutnya LKPD siswa. LKPD juga ada ya? Iya. Sudah ada. Ya. Kemudian bahan ajarnya ya yang akan ditayangkan baik dalam bentuk PPT atau bisa juga menggunakan buku siswa. Buku siswa. Ya, buku siswa. Sudah bagus sekali Ibu tadi yang Ibu persiapkan. Untuk perangkatnya ada RPP ya Bu ya, Iya. yang sudah Ibu susun. Saya tadi itu sudah juga memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, karena Ibu dalam belajar nanti sudah menyiapkan berbagai macam pilihan materi yang anak-anak pelajari. Ada tadi buku, ada PPT, ada bahan ajar ya Bu. Iya. Gambar-gambarnya slide-nya tadi ada. Iya. Oh, Iya, ada. Untuk instrumen penilaiannya sudah ada juga. Oh iya, tadi saya lupa yang menunjukkan bahwa ya ada juga instrumen penilaian, ya, baik itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Sangat bagus Ibu. Untuk strateginya apa Bu yang untuk mencapai tadi area yang Ibu kembangkan? Apa yang Ibu akan melakukan nanti strateginya di kelas? Ya, yang pertama itu kita harus menyiapkan materi ya yang bervariasi, baik dalam bentuk PPT, bahan ajar, bahan tayang, ya, maupun gambar-gambar yang menarik agar memancing minat siswa untuk lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran. Kemudian
kemudian memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang siswa belum ketahui. Kemudian menggunakan model pembelajaran kooperatif, ya. Yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan. Baik Bu, sangat bagus sekali ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan berbagai macam strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai area yang Ibu kembangkan tadi. Ada saya lihat Ibu sudah menyiapkan berbagai macam pilihan materi, ada juga Ibu kemudian memberikan kesempatan pada mengidentifikasi sebanyak-banyaknya apa yang anak-anak belum ketahui. Ada juga Ibu sudah menyiapkan model pembelajaran cooperative learning untuk anak bisa belajar kelompok, dan terakhir Ibu tadi sudah memberikan juga kesempatan anak-anak untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, betul sekali. Baik Bu, selanjutnya Ibu sudah selesai menyiapkan tadi persiapan untuk supervisi akademik. Apakah ada kekhawatiran yang Ibu khawatirkan ketika Ibu untuk melaksanakan kegiatan supervisi di kelas? Oh iya, tentu saja ada Pak. Terutama mengenai cara memanajemen waktu, ya. Karena biasanya ketika kita melakukan proses pembelajaran selalunya terkendala dengan waktu. Ya. Baik, jadi yang Ibu khawatirkan itu dalam masalah waktu ya? Iya. Berarti jangan sampai materi belum selesai dan waktu pembelajaran itu sudah habis ya? Iya, itu. Terus bagaimana cara Ibu kemudian agar kekhawatiran Ibu itu bisa berkurang? Iya, yang pertama mungkin dengan memberi ketika siswa mengerjakan materi ya, atau tugas yang diberikan, kita bisa mengatur berapa waktu yang mereka butuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut agar tidak menggunakan terlalu banyak waktu, karena siswa ketika dibiarkan mereka akan tidak terlalu mengatur waktunya ketika mereka dibiarkan begitu saja tanpa diatur. Oh, bagus. Ibu sudah memikirkan tadi cara agar bagaimana nanti kekhawatiran Ibu yang Ibu khawatirkan itu berkurang. Selanjutnya siapa yang bisa membantu Ibu agar cara yang Ibu tadi siapkan itu berhasil? Ya, tentu saja siswa itu sendiri Pak. Ya, karena siswa itu yang melaksanakan proses itu, makanya mereka harus diatur waktunya agar sesuai dan tepat pada waktunya. Oh, baik Ibu. Tadi Ibu sudah memikirkan caranya juga, siapa yang Ibu bantu Ibu nanti di kelas. Selanjutnya Ibu kapan rencana Ibu akan realisasikan? Iya, secepat mungkin. Iya, setelah proses supervisi akademik ini selesai. Oh, baik. Jadi setelah kegiatan praobservasi ini selesai, iya, Ibu sudah siap ya untuk melaksanakan kegiatan supervisi di kelas? Iya. Selanjutnya Ibu, kedepannya komitmen seperti apa yang Ibu harapkan agar nanti kedepannya kegiatan-kegiatan super akademik itu lebih bagus lagi? Yang pertama itu tentunya kita mulai dari lingkungan belajar. Tentunya harus kita mempersiapkan lingkungan belajar yang nyaman agar siswa itu merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran. Kemudian mungkin menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Oh, baik sekali, sangat bagus komitmen Ibu ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bersama kami untuk menyelesaikan proses observasi ini. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu Ibu untuk kegiatan supervisi akademik di kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ready please. Stand up. Greeting to the teacher. Good morning, ma'am. Morning, students. Sit down. The leader of this class, please lead your friend to prayer, please. Before we study, let's pray together. Finish. Okay, student, please listen your name. Aja, Agista, Alvin, Andang, Anita, Apriani, Devi,
Dewi, Jessica, Muhammad Lutfi, Mita, Muhammad Alan, Mutmainah, Kagil, Rani, Rastin, Sabdo, Safira, Anugrah, Muhammad Hafiz, absent. Okay, good morning students. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, before we continue our lesson today, now please see the picture. Okay, I want to ask you. Okay, do you know what this is? What it is? Picture. Picture. Classroom. Okay, very good. Give applause for your friend. Okay, do you know and can you mention what the things do you see in the picture? What things? Like this. This is. Siapa yang bisa jawab? Table. Okay. Table. Okay. Any else? What? What is this? Chair. Okay, very good. Any else? Table, chairs. This is? What is this? Blackboard. Yeah, blackboard. Very good. Blackboard or whiteboard. Any else? This is? Clock. Okay, very good. Clock. Okay, now do you know what the subject we will study today? Do you know what the subject we will study today? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalian tahu? Kita akan belajar tentang apa hari ini? About? This is classroom. In this classroom, there are 6 chairs, 6 tables, 1 clock, 1 blackboard or whiteboard. Kemudian ada juga windows, cupboard atau bookshelf ya, bookshelf, book, globe, and etc. ya. Okay. But now, do you know what we will learn today? Sekarang, apakah kalian tahu apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? About? Okay. Now, we will learn about descriptive. Okay, descriptive text. Yeah. Jadi, today we will learn about descriptive text. Do you know what is descriptive text? Ada yang tahu apa itu teks deskriptif atau teks deskripsi? Tadi kita sudah menjelaskan tentang kelas. Di kelas itu ada kursi, case, table, whiteboard, and etc. Sekarang kira-kira do you know what is descriptive text? Kira-kira ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Teks yang Oke. Speak up, silakan. Silakan, benar atau salahnya? Keluarkan saya. Kira-kira teks apa? Teks yang menceritakan atau mendeskripsikan? Apa yang dideskripsikan biasanya? People, very good. Any else? Apa lagi? School. Okay, very good. Next. People, school, animals. Okay, very good. Animals. Give applause for your friends. Okay. But now,
Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi orang, people, animals, or things. Ya, secara pendek sederhana sesuai dengan konteks. Kemudian the second, the students can, ya, siswa itu diharapkan mampu menyusun teks deskripsi ya, baik dalam bentuk lisan maupun tulis terkait orang, benda atau binatang ya. Oke, next. This is a definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular object in the title. Ya, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan objek tertentu ya secara detail. Ya, jadi ya ketika when you describe something, ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, kalian fokus kira-kira apa, what will you describe, apa yang ingin kalian deskripsikan. Ya, jadi jangan kita mendeskripsi secara umum, tetapi kita fokuskan ke objek, kira-kira objek apa that we will describe. Oke? Ya, like people, misalnya orang, ya di situ kita deskripsikan orang-orangnya siapa. Oke? Any question? Ada pertanyaan sampai di sini? No. Oke. Next. Oke. Now the purpose of descriptive text. Ya, jadi deskripsi teks itu mempunyai tujuan ya. Yang pertama itu the purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Ya, jadi dia sama seperti pengertiannya bahwa deskripsi teks itu adalah mendeskripsikan objek itu secara detail ya. Kemudian the next structure of descriptive text. Okay. So the structure of descriptive text consists of two: identification and description. Okay. Yang pertama itu identification. So when you will make a text description or descriptive text, you must make a structure. Yang pertama itu terdiri dari identification, the next description. So identification atau identifikasi ya. Oke. Kira-kira apa sih identifikasi itu? Ya. Jadi when you make descriptive text, you must know what is identification. Ya, jadi kalian harus tahu dulu apa sih identifikasi, apa yang harus kalian lakukan di identifikasi itu. Ya, so in identification, ya jadi di identifikasi itu kalian akan menjelaskan dulu kira-kira apa yang akan kalian deskripsikan di situ. Ya, jadi identifikasi itu berisi pengenalan objek. Ya, pengenalan objek yang akan kalian deskripsikan. Example, you will describe people. So in identification, kalian itu harus menjelaskan nama orang yang akan kalian deskripsikan, atau mungkin juga berisi di mana dia berasal atau asalnya. Ya, jangan langsung kalian mendeskripsikan tanpa kalian menyebutkan namanya. Kan bingung kan? Berarti ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, kalian tidak menyebutkan namanya, bisa saja orang salah tebak. Misalnya kalian I have best friend, I have best friend, she is beautiful. Teman baikmu
Ada, toh? Tapi cantik. Cantik mungkin semua di dalam kelas ini cantik. Toh? Ya, jadi pasti kita harus menyebutkan dulu siapa kira-kira namanya. Toh? Ya, jadi diidentifikasi itu berisi pengenalan objek yang akan kita deskripsikan. Kemudian next, deskripsi. Pada bagian deskripsi ini di sini berisi penjelasan yang lebih spesifik. Ya, example, ciri-cirinya di sini ya. Misalnya ciri-cirinya dari objek yang kalian akan deskripsikan. Ya, seperti tadi kalian katakan cantik, tapi yang satu misalnya rambutnya geriting, yang satu lurus, toh? Ya, itu kan jadi kalian harus mendeskripsikan secara spesifik dari ciri-ciri objek yang kalian akan deskripsikan. Oke? Sampai di sini? Any question? No. Oke. Next. Okay. This is an example of descriptive text. Okay. My best friend's honey. Ya. Jadi di sini sudah jelas ya, seperti tadi yang saya beritahukan bahwa ketika when we make a descriptive text, you must know the structure. Jadi strukturnya harus ada ya, harus ada dalam teks tersebut. Yang pertama itu identification ya, identification atau identifikasi. Di situ tadi dijelaskan bahwa kalau diidentifikasi itu berisi pengenalan objek. Jadi pasti disebutkan siapa yang akan dideskripsikan. Di sini namanya Hani. Ya, let me introduce you to my best friend. Her name is Hani. Hani ya. She is my classmate in junior high school. She is 13 years old. Ya. Ada yang tahu what the meaning of the text? Ada yang tahu kira-kira? Namanya Hani. Kemudian classmate. Apa classmate? Teman kelas. Oke. Teman sekelasnya. Kemudian 13 years old. Kira-kira apa yang dia bahas di situ? Iya, very good. Umur atau usianya ya. Ya, jadi usianya berapa tahun? 19 tahun. 13 years old. Iya, Tir. Berapa Tir? 1 berapa? 13. Oke, very good. 13. Bukan 19 ya. 13 tahun. Oke, jadi identification tadi itu berisi namanya, kemudian usianya, kemudian apa? Ya, yaitu adalah teman sekelasnya. Kemudian next, description. Oke, di description ini dia berisi tentang ciri-ciri spesifik ya. Ya, jadi dia menyebutkan ciri-cirinya. Bagaimana si Hani itu? She is so pretty. Apa pretty? Cantik. Kemudian apa lagi? Oval face, wajahnya oval. Kemudian round eye, matanya bulat. Round itu kayak lingkaran ya, berarti bulat. Kemudian pointed nose, pointed hidungnya kenapa? Pesek atau mancung? Mancung. Ya, mancung. Dan etc. Oke. Sampai sini ada lagi pertanyaan? No. Oke. The next is language feature of descriptive text. Okay, the language feature of descriptive text is consists of 3. Okay, yang pertama itu adjektif. Ya, adjektif atau ada yang tahu adjektif? Kata apa itu? Cantik, bulat, oval, hidung mancung. Kata apa itu? Kata benda, kata sifat, kata kata sifat ya. Ya, jadi adjektif itu kata sifat ya. Jadi ciri-ciri kebahasaan teks deskriptif itu yang pertama mengandung kata sifat.
ya, atau adjektif ya. Ya. Jadi setiap benda yang kita deskripsikan itu pasti mengandung kata sifat. Oke, the next simple present tense. Nah, ini mengapa menggunakan simple present tense? Kenapa bukan simple past atau simple future? Nah, ini ya yang perlu kalian ketahui. Dia menggunakan simple present tense itu karena apa yang kita deskripsikan itu adalah sesuatu hal yang kita lihat secara langsung ya. Iya, bukan kita menghayal kemudian kita deskripsikan. Tidak ya, tetapi apa yang kita lihat maka itulah yang kita deskripsikan. Nah, makanya menggunakan simple present tense. Kemudian adverb of frequency. Nah, ini keterangan seberapa sering ini opsional ya. Sometimes in use, sometimes don't use. Ya, terkadang kita gunakan, terkadang tidak ya. Ya, mengapa? Dia ini opsional untuk adverb of frequency. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? No. Kita akan menjawab lembar kerja siswa ya atau worksheet. Oke, silakan every group. Okay, please listen to me. Before you answer the question, please see the tunjuknya ya. Tolong dilihat dulu petunjuknya. For task one, answer the question based on the text. Ya, jadi menjawab pertanyaan itu berdasarkan teks ya yang ada pada worksheet kalian itu. Okay, the next for task 2, please describe. Tolong deskripsikan the picture do you find ya to every group ya. Ya, jadi gambar yang kalian temukan di masing-masing kelompok ya. Please you describe and then from the every group will presentation in front of the class. Oke? Ya, jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. I give you 20 minutes. Ya, 20 minutes ya to answer the question and presentation in front of this class. Oke? Silakan dikerjakan. Oke, silakan. Bantu temannya ya. Kalian juga bisa melihat materi tentang tes deskriptif. Di sini banyak contoh ya. Di halaman 112 ya, about descriptive text. Silakan ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan.
pertanyaan? Oke, 10 minutes again. 10 menit lagi. Every finish? No? Okay, because the time is over. Okay, and now please from every group to presentation your discussion from your group. Okay, okay. We start from group 1, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from group 1 will presentation our discussion. I have a stray cat as my pet. He is very playful. He loves to play with me and the new things to come. He has orange and white fur.
His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is always trying to get his tail sometimes. I always like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Okay, very good. Give applause for him. Okay. Next, please. The second group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My house not big, but I think it's comfortable and clean. It is gray. The floors are white. There is 4 rooms in my house. 1 family room, 1 bedroom, 1 bathroom, and 1 kitchen. In outdoor, there is place for pleasant life. I always clean my house because all that my house is clean. Terima kasih. Okay, very good. Give applause. Okay, the last group from group 3. Please. I have a class friend named Rani. She is very smart. She always gets good grades. She is also kind and warm. That is why she has a lot of friends. Especially because she is very helpful. She is still young, but she is really mature. She can give you great advice. She has fast feet and swimming through on some pretty things. You can say she is kind of really good. She is beautiful inside and outside. Okay, very good. Give applause. Okay, sampai di sini siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Any question? No. Okay. Now, that is perform from every group, yeah. Also, I'm very proud for all of you, yeah, because your performance is amazing. Yes. Okay. Now, sekarang kira-kira what we have to learn today? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang bisa berikan penjelasan? Can you give me explanation? Kira-kira yang kita sudah pelajari mengenai teks? Yes, descriptive text, ya, mengenai teks deskriptif. Oke, teks deskripsi ini kita menjelaskan ya sesuatu secara detail. Ya, jadi objeknya itu kita tentukan ya apa yang akan kita deskripsikan, apakah people, animals, or things. Ya, banyak yang bisa kita deskripsikan ya. Bisa your school, your father, your mother, your family, etc. ya. Okay. Next, descriptive text. When you make descriptive text, this is consists of 2 struktur ya. Ya, jadi ada 2 struktur. Masih ingat apa tadi strukturnya? Identification. Yes, identification. The next, description. Ya. Identifikasi itu tadi kalian disuruh menentukan objek yang akan dideskripsikan ya. Ya. Kemudian di description itu kalian menyebutkan secara spesifik objek yang akan kalian
deskripsikan ya, misalnya like ciri-cirinya ya, kalian menyebutkan ciri-cirinya seperti apa, kemudian dari warna kulitnya kah, hidungnya, rambutnya, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada juga the language feature ya, atau unsur kebahasaan yang digunakan. Yang pertama itu apa? Menggunakan adjective atau kata sifat ya. Ya, beautiful, handsome, misalnya kalau untuk lelaki ya. Jangan kamu mendeskripsikan temanmu lelaki, kamu katakan he is very beautiful. Ya, jadi bukan he is ya, tetapi bukan very beautiful, tetapi handsome. Nah, he is very handsome. Yang sampai kalian salah. Nah, begitupun dengan yang berikutnya itu menggunakan simple present tense ya. Jadi simple present tense tadi itu ketika kita melihat objek itu secara langsung ya, makanya dia menggunakan simple present tense ya. Kita mendeskripsikan objek itu secara langsung, bukan yang lalu atau bukan hasil hayalan yang kita deskripsikan ya, tetapi objek yang kita lihat secara langsung. Dan yang ketiga itu adverb of frekuensi, yang menggunakan adverb of frekuensi. Seberapa sering objek itu maksudnya menjelaskan adverb frekuensi itu maksudnya menggunakan kata-kata ya seperti always, often, selalu, kadang-kadang. Nah itu biasanya, tapi itu opsional ya. Kadang digunakan, kadang juga tidak. Ya, oke. Sampai di sini. For your task, please describe someone or something ya in your home, ya, like your father or your mother, your brother or your sister, terserah ya, up to you. Siapa yang ingin kalian deskripsikan? Itu untuk tugas rumah kalian ya, for your task. Silakan kalian mendeskripsikan orang yang berada di rumah kalian, atau bisa saja your bedroom, kamar tidur kalian, atau rumah kalian yang ingin kalian deskripsikan. Bisa dimengerti? Ya, jadi untuk tugas kalian itu ya, silakan kalian deskripsikan. The next meeting kita kumpul ya tugasnya. Oke, student, I think enough for meeting today. I'm very proud for you all of you ya. Ya, saya sangat bangga sama kalian because you are active in this session. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get ready, please. Stand up. Greeting to teacher. Thank you, ma'am. You're welcome. Sit down. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Abdullah sebagai praktik yang telah bersedia hadir pada kesempatan ini untuk mengadakan kegiatan refleksi pasca observasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh kajian saya yaitu Ibu Adriana. Baik, kami perlu informasikan pada kesempatan lalu, saya sudah melaksanakan kegiatan observasi dan observasi pembelajaran di kelas pada rekan saya, Ibu Adriana, di mana kami sudah membicarakan aspek-aspek dan strategi yang kami gunakan. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan refleksi terhadap apa yang telah Ibu Adriana lakukan pada pembelajaran kemarin. Ibu Adriana kemarin kita sudah
beberapa aspek atau strategi yang kita kembangkan. Ada kemampuan literasi, kemudian kemampuan kritis, ada juga kemampuan kolaborasi, ada juga kemampuan berkomunikasi dan kreativitas murid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan luar biasa penampilan yang kemarin hampir menguasai seluruh apa yang saya persiapkan. Tapi pada kesempatan ini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan dulu. Dimana yang pertama terkait aspek kemampuan literasi murid itu ibu sudah melaksanakan, dimana ibu meminta murid untuk kemudian membaca materi pelajaran dari berbagai sumber yang disiapkan, ada buku pelajaran, ada bahan ajar, ada juga dalam bentuk media PowerPoint. Selanjutnya untuk kemampuan berpikir kritis, ibu juga sudah melatih anak-anak untuk berpikir kritis dengan melakukan persepsi, memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik, kemudian melakukan umpan balik. Namun di sini saya memberikan catatan ibu bahwa kegiatan ini perlu ditingkatkan kembali karena harapan saya bukan hanya umpan balik bersifat lisan. Contoh misalnya ibu bisa juga meminta anak-anak untuk menuliskan umpan baliknya di kertas dan untuk stick note atau kertas yang bisa ditempel atas kata yang disiapkan. Kemudian yang ketiga terkait tentang kemampuan kolaborasi. Ibu kemarin sudah meminta murid untuk berkolaborasi dalam kelompok belajar masing-masing. Namun di sini ibu perlu juga mengembangkan aspek proses pembelajaran modul diferensiasinya. Misalnya ibu memberikan peran kepada anak-anak sesuai minatnya. Misalnya anak-anak apakah dia sukanya membaca atau mencari jawaban atau kemudian menuliskan jawaban. Ibu bisa melihat apa sih anak yang inginkan. Itu bisa ibu lakukan di ruang pembelajaran. Selanjutnya ada juga kemampuan berkomunikasi murid. Kemarin ibu sudah melatih anak-anak untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dan meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu sangat baik ibu, tapi kayaknya ada perlu yang ditingkatkan, yaitu bagaimana anak bisa saling memberikan tanggapan tentang hal antar kelompok. Jadi untuk itu saya mempresentasikan, tapi juga kelompok lain itu bisa memberikan tanggapan kembali dari apa yang dipresentasikan temannya. Kemudian terkait kreativitas murid, ibu juga sudah pasangan. Itu di mana anak-anak diberi kesempatan untuk mengajarkan gambar kerja peserta didik. Jadi kemarin memberikan gambar-gambar yang ibu dinarasikan. Itu sangat bagus sekali ibu. Tapi saran saya mungkin kalau walaupun dia deskripsi teks atau ibu narasi, mungkin ibu bisa berikan pilihan. Bukan hanya sekedar mungkin menarasikan, bisa ibu dikreasikan dalam bentuk poster atau badan yang hasil produknya itu bisa ditampilkan anak-anak sehingga anak-anak itu merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Jadi secara keseluruhan proses pembelajaran berdiferensiasi yang ibu laksanakan sudah berjalan baik sesuai dengan perencanaan. Namun ada beberapa area yang perlu dikembangkan sehingga kedepannya itu khususnya terkait masalah aspek proses dan produk pembelajaran berdiferensiasi. Demikian dari saya. Jadi bisa memberikan pilihan kepada siswa. Ini untuk diferensiasi ini kompetensi sosial emosional ini ketika ibu memberi gambar-gambar, memberi media apa saja yang diberi kemarin melalui saya lihat tadi sekilas video itu tadi sudah ada tujuan yang ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran kemarin itu sangat aktif. Memberi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, kemudian siswa itu membuat teks baik lisan maupun tulis. Ketika ibu menyampaikan itu ke siswa, apakah ibu memberi pilihan ke siswa? Apakah siswa sendiri bilang saya bu guru yang teks, saya bu guru yang saya memberikan teks dalam bentuk gambar tapi gambarnya berbeda-beda. Iya. Lalu mereka memilih. Saya bagikan saja. Memang ada yang mereka tentukan, ada yang mereka diskusikan.
pribadi, apakah Ibu melihat siswa itu Pak Sumar kan kemarin ada juga ya? Nah, apakah ketika dibagi, apakah ada siswa sampaikan, oh saya dapat ini, nggak suka saya, gitu. Ada nggak? Ya pasti ya ada anak yang saya lebih senang gambar ini. Ya, ya, itu yang harus diperhatikan potensi sosial atau emosionalnya. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika nanti ke depannya itu, karena ketika kita menggunakan berdiferensiasi ini kita, karena tujuan ini adalah untuk siswa bagaimana mereka kita perlu untuk menguasai dan berkembang dengan apa yang menjadi talentanya. Nah, jadi bukan kita sebagai guru yang menentukan, tetapi ketika kita lihat jadi emosionalnya, ketika kita lihat itu gambar, lalu kamu guru kenapa saya ini kita jeli dulu, oh ini anak berarti kita suka yang ini, jadi yang mana gitu. Itu saja tadi yang saya dapat dari sepintas dari Pak Sumasakan, itu beri masukan ke Ibu untuk kedepannya ketika nanti menggunakan diferensiasi kompetensi sosial emosional. Jadi sudah masuk Pak ya tentang kompetensi sosial emosional dari RTP. Syukur, tinggal bagaimana menerapkan itu ke siswa nanti ke depannya, karena ini kan baru belajar, iya tentu ada sedikit masalah. Mudah-mudahan nanti ke depannya ikuti melalui proses ini, bertanya diskusi sama Pak Sumar bagaimana ini bisa menerapkan ketika materi ini, tujuannya ini, bagaimana bisa menerapkan ke siswa. Jadi mungkin bisa saling kolaborasi walaupun ini bahasa Inggris, Pak Sumar juga iya. Oke, luar biasa. Ibu belum pernah mengikuti guru penggerak, tapi Ibu sudah bisa karena kolaborasi yang terus dilakukan bersama Pak Sumasakan. Belajar melalui Pak Sumasakan, Ibu juga Pak Sumasakan tidak menutup kemungkinan belajar juga sama terus. Oke, terima kasih banyak Pak Sumar. Masukan dari saya mungkin itu saja, karena itu yang merupakan penting tadi bahwa Ibu Madiana tidak memperhatikan ketika menggunakan. Terima kasih Ibu Profesor Taufik yang sudah memberikan terkait apa hasil observasi yang dilakukan kemarin sangat membantu sekali. Kedepannya tidak kita membuat rencana mandiri. Siapa yang kita kembangkan ke depan lebih bagus. Dan rencana ini sangat bagus Bu. Kita kolaborasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke kami. Silakan. Cukup untuk kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih Umat sudah bersama kami. Terima kasih yang kegiatan masukan yang Bapak juga. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.